Selamat datang di video pemeriksaan mikrobiologi bakteri anaerob. Kali ini, kami akan membahas langkah-langkah pemeriksaan mulai dari pembuatan media, pewarnaan gram, inokulasi atau penanaman sampel pada media, identifikasi bakteri, dan uji kepekaan antibiotik. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan bakteri anaerob diawali dengan persiapan dan pembuatan media sebagai tempat pertumbuhan bakteri. Media yang bisa digunakan mencakup agar Brucella plus kanamisin, dan media tioglikolat cair. Pembuatan media diawali dengan menimbang bahan sesuai dengan petunjuk manufaktur. Sebagai contoh, media tioglikolat memerlukan 40 gram bahan bubuk yang dilarutkan dalam 1 liter Aquades. Angka ini bisa disesuaikan menurut kebutuhan. Penimbangan harus dilakukan dengan teliti agar konsentrasi akhir dari nutrien sesuai dengan yang diperlukan oleh bakteri agar dapat tumbuh optimal. Label mengenai jenis media perlu dituliskan dengan jelas supaya media tidak tertukar sebab beberapa media memiliki warna yang mirip. Campuran bubuk media dan Aquades lalu dihomogenkan sambil diaduk pelan di atas hot plate atau dengan kompor. Ketika bubuk media telah larut secara homogen, pH larutan atau suspensi media perlu diukur sesuai dengan rekomendasi manufaktur sebagai bagian dari quality control. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan kertas pH meter atau dengan pH meter digital. Selanjutnya, media dalam bentuk cair lalu disusun dengan rapi dan dimasukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi bahan media. Media tioglikolat dimasukkan dalam tabung bertutup rapat. Warna kemerahan pada bagian atas cairan disebabkan oleh resazurin yang telah terpapar dengan oksigen. Media yang telah disterilisasi dibiarkan mendingin hingga mencapai suhu ruang. Nutrisi tambahan, meliputi hemin dan vitamin K, ditambahkan pada media agar Brucella dan agar darah. Karena vitamin K memainkan peranan penting pada rantai transfer elektron bakteri anaerob, sehingga semakin mendukung pertumbuhannya. Antibiotik kanamisin atau vancomycin ditambahkan pada media agar Brucella plus kanamisin. Penambahan tersebut menjadikan media selektif untuk pertumbuhan bakteri batang gram negatif anaerob obligat. Darah lembu atau domba ditambahkan ke dalam base agar darah lalu diaduk perlahan hingga tercampur. Darah steril harus ditambahkan setelah sterilisasi media di dalam autoclave. Larutan media yang telah siap selanjutnya dituangkan ke dalam cawan Petri dengan ketebalan kurang lebih 4-5 mm. Lalu dibiarkan membeku. Media disimpan di dalam pendingin pada suhu sekitar 5 derajat Celcius. Pewarnaan gram menggunakan 4 bahan utama, dari kanan ke kiri, yaitu gentian violet sebagai pewarna primer, larutan lugol sebagai mordan, etil alkohol berperan dalam dekolorisasi, dan safranin sebagai counter stain. Setelah difiksasi, preparat ditetesi gentian violet 2% dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian dibilas dengan air secara perlahan. Aliran air saat pembilasan tidak boleh mengenai preparat secara langsung. Lalu, larutan lugol diteteskan ke atas preparat dan didiamkan selama 1 menit. Larutan lugol kemudian dibilas dengan air mengalir secara perlahan. Selanjutnya, kaca objek dengan preparat dicelupkan ke dalam etil alkohol sebanyak 2-3 kali untuk melarutkan zat warna. Bakteri gram positif akan mempertahankan gentian violet pada dinding selnya, sedangkan pada bakteri gram negatif, zat warna akan meluruh. Setelah etil alkohol dibilas, safranin 0,25% akan diteteskan pada preparat dan didiamkan selama 45 detik, lalu dibilas. Bakteri gram negatif akan tampak berwarna merah seperti pada contoh berikut. Sebagai contoh,
Bacteroides fragilis tampak berwarna merah pada perbesaran 10 kali 100. Sedangkan bakteri gram positif akan tampak berwarna ungu seperti pada contoh berikut. Clostridium perfringens tampak berwarna ungu pada perbesaran 10 kali 100. Inokulasi dilakukan pada media agar Brucella plus kanamycin, agar darah, dan media cair Thioglikolat. Pengambilan spesimen dari tabung dilakukan dengan teknik steril. Tutup tabung dibuka dengan jari kelingking tangan yang tidak memegang media. Mulut tabung dilewatkan pada lidah api, sesudah dan sebelum ditutup kembali. Isolat bakteri kemudian diteteskan pada ketiga media di cawan Petri dan pada tabung berisi media Thioglikolat. Bakteri diinokulasi dengan menggunakan teknik penipisan Koch pada keempat kuadran di cawan Petri. Teknik ini juga dikenal sebagai strict plate teknik dan bertujuan agar didapatkan koloni mikroba diskret. Disk difusi berisi metronidazol diletakkan pada goresan sengkelit di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Bakteri anaerob masih sensitif terhadap metronidazol, sehingga metronidazol berfungsi sebagai penanda bahwa terjadi pertumbuhan bakteri anaerob pada media. Media yang mengandung bakteri kemudian dimasukkan ke dalam wadah kedap udara bersama dengan anaerob pack yang dapat menyerap oksigen. Kemudian diinkubasi selama minimal 2 kali 24 jam. Identifikasi dengan Vitek berbasis pada karakteristik biokimia bakteri. Perlu diambil isolat dari koloni murni bakteri agar probabilitas identifikasi meningkat. Bakteri dicampur dengan larutan buffer dan kekeruhan suspensi harus berada di antara 2,7 hingga 3,3 McFarlane agar dapat terbaca oleh alat. Suspensi kemudian dimasukkan ke dalam alat Vitek untuk diinkubasi kembali. Hasil akan keluar dalam waktu beberapa jam. Uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik menggunakan ATB-ANA diawali dengan mencampurkan suspensi bakteri pada larutan buffer menggunakan mikropipet. Campuran suspensi bakteri dan larutan buffer kemudian dipindahkan ke sumur-sumur berisi serangkaian obat antibiotik untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik tersebut. Kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam sebelum hasil dapat terbaca. Uji kepekaan setiap antibiotik diwakili oleh 2 sumuran dengan 2 konsentrasi yang berbeda. Kekeruhan pada sumuran menandakan adanya pertumbuhan bakteri, yang berarti bakteri dapat tumbuh pada konsentrasi antibiotik tersebut. Sebaliknya, jika sumuran jernih, berarti bakteri peka terhadap konsentrasi antibiotik tersebut. Demikian langkah-langkah pemeriksaan bakteri anaerob yang telah dibahas di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.